Puji nama Tuhan, saya ucapkan shalom kepada Bapak Ibu Saudara. Shalom. Selamat hari Minggu. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita satukan hati dan pikiran kita kepada Tuhan Yesus. Kita renungkan. Tuhan.
dan layanilah Tuhan. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Katakan, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala, haleluya. Ya rohmu menyala, layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah
Haleluya. Kami mau datang Tuhan Yesus di hadapan-Mu. Kami ingin menyembah Engkau lebih lagi Tuhan Yesus. Mari menyembah nama Tuhan. Ya Rabaya Shandara bala 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 bala. Ya Rabaya Shalom. Ya worship Jesus. Haleluya. Kami tinggikan nama-Mu. Mari serukan namanya di tempat tinggi. Haleluya. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Katakan dalam hatimu, you are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Kami memuji-Mu Tuhan, atas kemuliaan-Mu Tuhan. Angkat suara. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. I give you worship you.
you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised.
firman-Mu dan suara-Mu. Kita sembah Tuhan. Kita sembah Tuhan Yesus. Kami tak takut Tuhan Yesus, sebab Engkau beserta kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang bisa berbahasa roh, berbahasa rohlah sekarang juga. Mengadalah kuasa-Mu di tempat yang maha tinggi. Ya Rabaya sandara balabu, ya Rabaya sandara balata karabaya selabalabu. Kami mazmurkan kepada. Mari sembah, sembah, mari sembah, sembah, sembah Tuhan Yesus. Kami tak takut sebab Engkau beserta kami Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan, kita angkat satu lagu ini dengan imanmu lebih lagi kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Nyatakan Tuhan Yesus. El Shaddai, katakan. Dia besar, Dia besar. El Shaddai, El Shaddai-Mu. Mari angkat suaramu, nyatakan El Shaddai.
Worthy is the Lamb. Kudus-kuduslah Tuhan. Worthy is the Lamb. You are holy, Lord. You are Holy Spirit, come and fill in this place. Oh, Ramashekara Santakana Makana Sekara. Are you Lord Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are worthy, Lord. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Roh Kudus, Kau bergerak bebas di tempat ini ya Tuhan. Bergerak bebas. Penuhi setiap hati yang haus dan lapar ya Tuhan. What is the Lamb? What is the Lamb? Holy, holy, holy. You are holy. Holy are you, Lord? Are you Lord Almighty? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. Hey. Holy Kau terkudus Tuhan. Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy. What is the Lamb? What is the Lamb? Sama-sama, you are holy. Holy. Come and fill our heart, Lord. Syarama. Yes, thank you Jesus. Bebaskan saudara rohmu, bebaskan. Bebas. Oh, Rabashakara Manamo. You are holy. You are holy. Kau kudus Tuhan Yesus. Are you Lord? Dan memerintah atas kami. Worthy is the Lamb. Katakan kudus. Engkau kudus, kudus, Engkau Allah Maha Kuasa. Haleluya. Layak dipuji. Engkau kudus Tuhan, kudus, Maha Kuasa. Ya Rabbi Yesus, Layak dipuji. layak disembah, Layak disembah. Engkau kudus, kudus. Layak dipuji, Layak disembah. Katakan you are holy. You are holy. are you Lord Almighty? Worthy is the Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb.
Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Tepuk tangan untuk Allah kita. Sorakan haleluya. Kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kemenangan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada kemerdekaan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, dan siap diperangkap firman Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Sorakan haleluya. Haleluya. Coba lihat kanan kirinya, pandang kanan kirinya saudara. Coba lihat, masih ada yang merengut. Orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan, mukanya nggak pernah cemberut. Katakan amin. Mukanya tersenyum karena dia ketemu dengan Tuhan. Amin. Katakan kanan kirinya saudara, kamu ganteng hari ini, kamu cantik hari ini, kamu diberkati Tuhan hari ini. Amin saudara. Sebelum duduk kita saya punya satu peragaan. Ini jam 11 siang, saya percaya saudara udah mulai lapar, tapi percayalah waktu peragaan ini dilakukan saudara tidak lapar lagi. Katakan amin. Saudara, boleh kakinya buka selebar bahu. Buka kakinya selebar bahu. Buat tangan kanannya ke depan. Iya, betul. Oke, tangan kanannya jali telunjuk saja, jangan lima-limanya Bapak Ibu. Terlalu boros sekali. Satu saja. Nanti Bapak Ibu putar searah jarum jam. Boleh? Jarum jam ke kanan, putar ke kanan, dan nanti Bapak Ibu rasakan sampai mana di terakhir mentoknya. Boleh? Yang mengerti katakan amin. Ya, kita mulai. Nggak boleh putar ya saudara. Perutnya nggak boleh diputar. Jadi kakinya itu seperti di semen. Mengerti? Jadi nggak boleh gini, harus seperti ini. Yang mengerti katakan amin. Anak Tuhan pasti pinter, katakan amin. Yuk 3, 2, 1 ya, kita percobaan pertama. Mentok saudara, mentok. Oh, habis? Percaya saudara, ini obat stroke bagi yang kena stroke. Sudah mentok? Saudara, ini titik terakhir saudara. Kita ulangi satu kali lagi. Tapi di kesempatan kedua ini saudara lakukan yang terbaik. Amin. Buat bisa beyond, melampaui saudara. Katakan amin. Yuk 3, 2, 1 ya. Yang tadi lampaui saudara. Lampaui lagi. Bisa saudara. Bisa, tepuk tangan untuk Tuhan. Mungkin hari-hari banyak saudara bilang, Tuhan aku gak mampu. Tuhan aku gak bisa. Tuhan ekonomiku sulit. Tuhan aku gak tahu mau lakukan apa. Tapi percayalah, bersama dengan Roh Kudus kita mampu lakukan. Ayo, Allah perkara dan berkuasa. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Silakan duduk Bapak Ibu. Wah, saya sangat excited sekali Sutomo Tower. Saya berterima kasih untuk Bapak Gembala, Bapak Dr. Andrew. Untuk kesempatan yang luar biasa yang Tuhan berikan untuk saya bagikan firman Tuhan, isi hati Tuhan di tempat ini. Saya percaya gak ada yang kebetulan, karena orang Kristen itu bukan hidup karena kebetulan. Orang percaya hidup karena kebenaran. Amin. Saya tim teaching dari Pak Gembala di Sekolah Tinggi Teologi Pelita Kebenaran Bapak Ibu. Beliau juga dosen saya kemarin, dan ada juga dosen saya di tempat ini. Waktu di S1, Bapak Baringin Sehite. Puji Tuhan saudara ada bersama-sama dengan kita. Kemarin saya jadi mahasiswa beliau. Sekarang kami berpartner untuk mencerdaskan kehidupan bahasa, katakan amin Bapak Ibu. Kami punya, puji Tuhan saya diberi kesempatan untuk bisa membagikan apa yang saya tahu untuk STT Pelita Kebenaran. Jadi Bapak Ibu, hari-hari ini kita belajar tentang koneksi ilahi melalui Roh Kudus. Kisah 1 ayat 8, jangan slide saya dulu, buka Kisah 1 ayat 8. Bapak Ibu boleh buka di Alkitab elektroniknya, di tab elektroniknya, di you name it, apapun itu, Kisah 1 ayat 8. Kisah 1 ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita semua, tetapi kamu akan menerima kuasa, katakan kuasa.
Kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Siapa yang pengen kuasa, saudara? Semua orang hari ini pengen kuasa, tapi maaf. Kuasa bukan berbicara tentang power saja, dunamos saja, bukan berbicara tentang karunia-karunia yang Tuhan berikan, tapi kuasa juga harus berbicara tentang kita siap untuk menderita bersama dengan Kristus. Coba lihat kanan kirinya, coba tanya senggol, kamu siap gak menderita untuk Kristus? Wais, aduh siaplah. Bapak Ibu, mau Bapak Ibu siap atau tidak siap, percayalah. Saudara harus menderita untuk Kristus. Orang Kristen itu bukan cari berkat tapi cari perkenanan. Katakan amin. Berkat itu nomor sekian. Ya. Sebelum saudara sembah Tuhan pun saudara sudah diberkati. Tapi waktu kita sembah Tuhan, bukan cari berkat. Maaf, bukan cari berkat, saudara. Ke gereja bukan cari berkat, konyol orang ke gereja cari berkat. Karena sebelum saudara berdoa pun, saudara sudah diberkati. Ya. Maka dia itu menderitalah untuk Kristus. Kekristenan itu seperti sekeping mata uang logam. Ada kasih karunia dan ada penderitaan. Hari-hari ini kita orang banyak pengen kuasa, pengen jadi sesuatu, something, pengen jadi gubernur, pengen jadi bupati. Gak salah tentang itu, saudara. Tapi Roh Kudus berikan kita kuasa bukan saja untuk bisa memerintah, tapi bisa juga untuk menderita bersama dengan Kristus, menjadi saksi Kristus. Karena kenapa, saudara? Dunia ini haus orang yang berintegritas. Mencari orang-orang yang bertanggung jawab, yang takut akan Tuhan. Karena konsep kehidupan orang di luar sana sekuler, saudara, itu konsep hidupnya itu hasil, benar nggak, saudara? Kalau orang punya perusahaan, apapun, you name it, apapun itu, saudara, punya usaha, punya perusahaan, yang pengen dia capai apa? Cuan, hasil, saudara. Maka dari itu sebagai orang Kristen, supaya bisa mereka masuk, menarik mereka ikut Kristus, itu mereka harus melihat dulu hasil dari kita beribadah. Hasil dari kita diurapi Tuhan. Hasil dari setiap doa-doa kita. Hasil dari pengurapan yang kita terima, saudara. Mereka harus lihat itu dulu. Baru mereka bisa percaya kepada Kristus. Kalau mereka nggak lihat itu, maaf, omong kosong, saudara. Saudara ngomong apapun, mereka bilang, ini tok kosong nyaring bunyinya nih. Mereka harus lihat kehidupan kita. Amin. Jadi jangan Kristen itu cari berkat. Senggol kanan kirinya bilang jangan cari berkat, cari Tuhan ke gereja. Koneksi ilahi melalui Roh Kudus, saya kasih judul kecil di bawahnya, saudara. Tuntunan didahulukan, tuntutan dilakukan. Siapa yang sering nuntut Tuhan? Rata-rata orang Kristen tuh nuntut Tuhan, saudara. Gak minta tuntunan, ya. Hari-hari ini kita sedang memperingati pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus itu bukannya sebatas kuasa, saudara. Bukan sebatas objek atau opsi di dalam kehidupan kekristenan kita. Roh Kudus adalah pribadi yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Nanti saudara boleh baca Roma 5 ayat 5. Maka dari itu, saudara, hari-hari ini kita butuh tuntunan Tuhan untuk bisa menghadapi hari esok. Karena kita gak tahu hari esok seperti apa. Dolar hari ini berapa, saudara? Kemarin saya lihat 17.700 sekian. Gak ada yang pasti di bumi ini. Gak ada yang mutlak di bumi ini. Dinamis, berubah terus, saudara. Maka kita perlu tuntunan Tuhan untuk bisa menghadapi hari esok. Saya percaya setiap orang punya visi di dalam kehidupannya. Visi di dalam keluarga, visi di dalam sekolah, bisnis punya visi, saudara. Kalau kita punya visi, kita butuh tuntunan Tuhan, bukan nuntut-nuntut Tuhan. Tuntunan itu, saudara, berjalan bersama. Abang boleh kesini, bang worship leader, maju ke depan. Saya kasih tahu, saudara, tuntunan itu gimana. Abang manusia, saya Tuhan. Saya yang nuntun. Kalau yang nuntun itu pasti tahu jalan, bener gak? Ya. Yang dituntun itu harus apa? Harus nurut. Bener gak? Ya. Aku bawa gini, orang nuntun tuh biasanya, saudara, di samping boleh. Sayap di samping ini, di belakang juga boleh, itu nuntun, saudara. Atau di depan juga boleh. Pegangan, ini tuntunan. Hari-hari kita perlu dituntun Roh Kudus, saudara. Ayo bang, ayo. Ini namanya nuntun, saudara. Ayo. Mungkin jalannya, aduh Tuhan aku ragu, ini bener enggak? Bener enggak ini Tuhan?
Pasti enggak nih Tuhan, tapi tetap dituntun. Ayo bang, ayo seperti ini. Kadang mungkin lemah Tuhan, gimana ya Tuhan, capek Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan. Tapi terkadang manusia itu nuntut Tuhan saudara. Bukan dituntun tapi dia malah melepas. Kalau melepas bang, coba ke arah sana. Apa yang terjadi saudara? Gak sama arahnya. Tepuk tangan untuk Tuhan kita, silakan duduk bang. Kebanyakan kita sebagai orang Kristen tuh nuntut Tuhan. Klaim-klaim janji Tuhan, tapi gak mau ikut jalan Tuhan. Gak mau ikut apa yang Roh Kudus berikan di dalam hatinya. Karena banyakkan manusia itu bertanya-tanya, Tuhan ini benar gak suara Tuhan? Benar gak saudara? Benar gak ini keputusan dari Tuhan? Kadang kita timbang-timbang seperti itu. Tapi percaya saudara, walau gak baik sama kita, kita pikir aduh ini kayaknya gak, aku bimbang. Tapi percayalah, one day kita bisa mengerti tentang rencana Tuhan. Ada kalanya Tuhan itu lepaskan apa yang kita pegang. Karena mungkin apa yang kita pegang ini bisa menghancurkan kita saudara. Apapun itu. Bisnis, pekerjaan, jodoh. Bukan jodoh, saya pikir pacaran seperti itu saudara. Mungkin kita pikir, ini Tuhan, dari Tuhan ini. Aku percaya, dia doa setengah mati saudara. Yang masih anak muda angkat tangannya. Wes. Tuhan ini dari dia, Tuhan ini aku percaya dari Tuhan. Tapi belum tentu saudara. Perlunya suara Roh Kudus. Di tengah pilihan kita dalam bekerja. Diperhadapkan dengan pilihan yang Tuhan ini mana yang benar ya. Sama-sama baik. Tapi percayalah saudara. Waktu Tuhan memimpin kita. Yang Tuhan pimpin itu bukan kepada kebaikan tapi kebenaran. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Waktu Tuhan pimpin kadang gak sesuai mau kita saudara. Bertolak belakang. Tuhan aku maunya ini tapi Tuhan maunya itu. Tapi belajar untuk nurut saudara. Amin. Belajar untuk nurut. Supaya visi kita itu bisa tercapai. Tuhan itu bukan Tuhan yang konyol kasih kita visi tapi gak bisa kita jalankan. Enggak. Ada visi, ada provisi. Gak mungkin Tuhan kasih visi tapi gak kasih penyediaan, provide saudara. Gak mungkin. Saya percaya gereja ini punya visi. Dan di dalam juga ada provisi, ada provider dari Tuhan. Penyediaan dari Tuhan untuk apa? Untuk gereja ini terus bertumbuh dan terus eksis. Maka jangan ragu sama Tuhan. Ikut aja jalan Tuhan. Ikut kata Roh Kudus. Banyak orang tanyain gimana membedakan suara Tuhan dengan suara setan. Tapi percayalah saudara, suara Tuhan mendatangkan damai sejahtera dan kebenaran. Gak ada yang lain. Suara itu harus di cross check lewat firman. Sesuai dengan gak firman Tuhan. Atau jangan-jangan cuma mau memuaskan keinginan kedagingan kita saudara. Tuntutan itu banyak mau. Klaim-klaim janji Tuhan. Saya dulu di Jakarta sempat jadi sales asuransi Pak. Jadi sales asuransi. Saya gak perlu sebut namanya tapi saya kasih inisial dari P. Ini asuransi terkenal. Saya beberapa tahun asuransi itu sampai dimaki-maki orang karena asuransi itu bilang, kamu doain saya mati ya. Saya kerja di asuransi 2 tahun di Jakarta. After saya selesai dari Telkom University, saya coba jadi asuransi. Orang kalau dia punya polis, dia bisa klaim saudara, benar gak? Bisa klaim. Kalau dia sakit bisa klaim. Tapi maaf, kalau preminya bolong-bolong dia bisa klaim gak saudara? Gak bisa. Gak usah dulu, BPJS saudara, paling gampang. Kalau saudara bolong, saudara gak bayar, saudara bisa gak? Masuk rumah sakit, dirawat, terima pengobatan. Gak bisa saudara. Kebanyakan orang Kristen gak lakukan apapun bersama-sama dengan Tuhan, tapi tuntut Tuhan. Pertanyaan saudara baca Alkitab sampai selesai itu gak? Jangan sampai kita nuntut Tuhan saudara. Tuhan ini. Wah, kenapa Tuhan gak sediakan? Coba cross check kehidupan kita. Kita udah sesuai dengan rencana Tuhan dan mau Tuhan atau enggak saudara. Next. Saya mau tahu untuk kita semua. Dia mau kemana? Lari-lari. Saya tanya ke banyak cabang. Ada yang bilang mau merantau. Ada yang mau ke sekolah. Ada yang mau ke kampus. Ada yang mau minggat. Ada yang mau you name it. Apapun itu saudara. Tapi jawabannya cuma satu. Dia mau kemana? Dia gak kemana-mana. Capek hidup, capek berusaha, usaha, bisnis, pelayanan.
Tapi maaf, nggak terjadi terobosan di dalam kehidupannya. Karena kenapa? Nuntut Tuhan, saudara. Nggak mau dengar suara Roh Kudus. Saya nggak tahu, saudara, terjadi nggak di dalam kehidupan saudara? Pelayanan sih, kerja keras, capek berpeluh, pagi, siang, malam, bahkan sampai pagi lagi. Ada lagu tuh dari pagi sampai pagi. Tapi nggak ada terobosan, nggak ada breakthrough di dalam kehidupannya. Karena apa? Nuntut Tuhan. Jadi jawabannya dia nggak kemana-mana, saudara. Yohanes 14, 5-6 berkata seperti ini. Kata Filipus kepadanya, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu pada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ini cerita tentang sebelum Yesus naik ke surga, saudara. Filipus dan Thomas, Tuhan bilang, aku akan naik ke surga. Tapi Filipus dan Thomas bilang apa? Tuhan, tunjukkan kepada kami supaya kami terpuaskan. Saya mau tanya, saudara. Kehidupan kekristenan kita seperti ini atau enggak? Tuhan tunjukkan dulu, baru aku bisa percaya. Emang Tuhan tuh kurang bukti apa lagi, saudara? Kurang bukti apa lagi? Untuk bisa tebus kita, betapa baiknya dia. Dia gak tinggalin kita sendiri sebagai yatim piatu, dia kirim Rohnya yang kudus. Supaya kita apa? Bisa survive di kehidupan ini. Bisa bertahan di tengah gejolak bumi ini, saudara. Dalam bahasa Inggrisnya, Philip says unto him, Lord, show us the Father and it satisfies us. Tuhan tunjukkan dulu Bapa itu biar aku puas. Maaf saudara, ini suka klaim-klaim janji Tuhan. Murid, Filipus dan Thomas sudah ngelihat Yesus, ngelihat mukjizat, saudara. Berjalan di atas air, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat. Lazarus yang meninggal bisa hidup. Tapi mereka perlu validasi kalau apa? Kalau Tuhan itu ada. Biar dia puas, saudara. Banyak kehidupan Kristen gitu, pengen memuaskan apa? Yang dia punya. Sampai dia lupa Tuhan udah kasih lebih banyak, saudara. Saya mau tanya sama saudara. Mungkin saudara punya kehilangan apapun itu. Harta lah, benda. Apapun, saudara. Saya mau tanya sama saudara. Lebih banyak mana? Tuhan kasih. Apa Tuhan ambil? Jawab, saudara. Tuhan beri. So kita mau tuntut Tuhan? Siapa kita mau tuntut? Yohanes 14:16 berkata seperti ini. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong. Katakan seorang penolong. Supaya Ia menyertai. Katakan menyertai. Abide, saudara. Menyertai. Menyertai itu bukan di luar. Di dalam perjanjian lama, roh Allah itu ups and down. Tergantung dengan siapa yang Tuhan pilih. Tapi Roh Kudus, saudara, di zaman ini Dia tinggal di dalam kita, menyertai kita. Jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan hari-hari ini, saudara. Abide, tinggal bersama dengan kita. Pribadi yang hadir, presence. Saudara, yang main sosmed angkat tangan deh. Yang main sosmed, FB Pro. Ya, bener gak saudara? Ada main FB Pro? Semua dikontenin. Mandi dikontenin. Apa lagi? Nyuci dikontenin. Marah-marahin suami dikontenin. Jemur pakaian dikontenin. Apa saudara? Apa lagi? Marahin anak dikontenin. Semua dikontenin. Terus orang bilang kayak gini. Wih, bagus sekali. Atau ada orang sakit dikontenin gitu kan. Cepat sembuh ya. Impact gak sama kita, saudara? Mungkin impact sebentar. Ini bedanya, saudara. Sosial media ini dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu present, hadir. Bukan cuma sekedar, GWS ya, get well soon. Kebutuhan orang di zaman sekarang itu kehadiran. Katakan kehadiran. Ya. Aku ada untukmu. Kalau sekedar, ya baik-baik ya, sehat-sehat ya. Mungkin iya, kita percaya, saudara. Ada impact untuk kita, disupport. Tapi ada impact yang lebih besar waktu kita hadir. Orang lagi sakit kita hadir. Butuh kasih kita peluk, saudara. Kehadiran. Dan Roh Kudus lakukan itu untuk kita semua. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Roh Kudus. Abide, menyertai kita.
Hadir untuk kita. Dan kebutuhan orang hari-hari apa lagi? Hiburan, saudara. Tahu lapor Pak? Tahu TikTok? Kenapa mereka buat platform itu? Karena manusia sekarang tuh butuh hiburan, saudara. Burnout, stres di tengah kerjaan, dimarahin orang tua, apapun itu. Orang sekarang tuh butuh penghiburan. Tapi Roh Kudus adalah penghibur yang sejati. Yang menyertai kita. Bukan setahun, bukan 2 tahun. Bukan 5 tahun, bukan 10 tahun. Tapi selama-lamanya tepuk tangan untuk Roh Kudus. Gak ada yang lain. Kita harus menyadari peran ini, saudara. Jadi kita bisa dituntun dengan benar. Yohanes 16:13. Waktu saya udah mau habis ya Pak ya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, katakan roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan memimpin, katakan memimpin. Memimpin di sini bukan lead, saudara. Bahasa Inggrisnya itu bukan lead, tapi guide. Next. Guide yang memimpin kita kepada kebenaran. Kebenaran apa saja, saudara? Kebenaran di dalam pikiran kita, di dalam perkataan kita, di dalam perasaan kita, dan di dalam Jangan jadi orang Kristen beda di pikiran, beda di perkataan. Beda lagi di perasaan. Mungkin bisa salaman, Bang. Kamu ganteng, Bang. Tadi dalam hati jelek kali dia. Jadi orang Kristen yang punya integritas, Roh Kudus itu memimpin kita kepada kebenaran pikiran, perkataan, perasaan, dan perbuatan. Kenapa? Integritas itu, saudara, harus menyangkut 4 hal ini, 4 aspek ini. Gak bisa salah satu dihilangkan, gak bisa. Kalau orang berintegritas, pikirannya dulu harus benar. Perkataannya harus benar. Perasaannya juga harus benar. Apalagi perbuatannya harus benar, jangan beda. Jadi integritas itu minimum requirement. Apa minimum requirement? Aspek yang paling dasar, saudara. Jadi integritas itu bukan yang paling tinggi di dalam kekristenan, tapi yang paling pondasi yang paling dasar itu integritas, saudara. Bukan yang lain. Jadi kita punya spesifikasi atau kualifikasi yang surga punya. Jadi kita bilang gini sama Tuhan, Tuhan kalau aku sudah sesuai seperti ini Tuhan, apa yang Tuhan mau lakukan lagi? Baru kita bisa bilang gini, doa orang benar itu, apa saudara? Apa? Baca lagi Alkitabnya saudara. Doa orang benar, sangat, gak besar doang saudara. Tuhan kita itu bukan besar doang. Tuhan kita tuh sangat besar. Punya integritas. Gimana aku kita punya integritas tapi baca Alkitabnya gak habis-habis. Kejadian Keluaran balik lagi kejadian. Kejadian Keluaran Imamat balik lagi kejadian. Kejadian Keluaran Imamat Bilangan balik lagi kejadian. Atau Kejadian dan Wahyu, bukan Kejadian sampai Wahyu. Gimana kita bisa bilang Tuhan, kau hebat, kuasamu besar. Tapi Alkitab enggak kita baca, saudara. Senggol kanan kiri katakan baca Alkitabnya. Ya, saudara. Jadi kalau kita mau tahu hal-hal yang akan datang harus masuk di dalam kebenaran Tuhan. John 16:13, next, ini slide yang selanjutnya. Next. However, when he, the Spirit of truth, has come, he will guide, not lead, guide. Jadi guide. Guide itu seperti obor, saudara. Next. Seperti obor. Kalau obor itu nggak kayak senter, saudara. Kita tahu ujungnya. Obor itu cuma menerangi sekeliling ini doang. Ikut Tuhan, ikut Roh Kudus itu kayak gitu, saudara. Kita belum tahu ujungnya, tapi kita bisa melangkah step by step dan kita percaya kita akan sampai ke ujung. Tepuk tangan untuk Tuhan. Itu bersama dengan Roh Kudus. Jadi seperti obor, ikut tuntunan Tuhan itu. Panduan yang sesungguhnya seperti obor kecil di dalam gelap.
Ia tidak sekaligus memperlihatkan seluruhnya, nggak sampai ujung. Yang sampai ujung itu cuma center. Ia tidak sekaligus memperlihatkan seluruhnya, tetapi memberi cahaya yang cukup untuk melangkah berikutnya dengan aman. Katakan dalam tepuk dadanya, bersama dengan Roh Kudus saya aman. Jangan takut akan hari esok. Karena hari esok Tuhan yang punya. Tepuk tangan saudara. Gak ada yang lain. Haleluya. Next. Dan guidance itu bentuknya ada dua saudara. Tuntunan Tuhan, pemimpinan Tuhan itu terhadap kita bentuknya ada dua. Ada nasihat dan arahan. Nasihat dan arahan itu gak langsung dikasih. Ini SOP-nya, enggak kayak gitu saudara. Ini bentuknya, enggak. Enggak langsung, oh nih kasih kamu pelajari dan semuanya, enggak saudara. Ikut Tuhan tuh learning by doing. Obornya kita pegang, melangkah dulu. Tuhan aku percaya hari esok, Tuhan yang pegang. Mungkin hari ini aku susah, mungkin aku sulit, tapi aku percaya hari esok akan lebih baik dari hari ini. Penuh dengan mukjizat, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan berkat, penuh dengan hal yang tidak terduga. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita dengar, timbul dalam hati kita. Itu yang Tuhan berikan untuk kita. Tepuk tangan saudara. Gak ada yang lain. Learning by doing. Ikut aja tuntunan Tuhan. Jadi gak langsung, biasa kalau orang mau masuk kantor nih, pelajarin. Saya masuk Proskoneo saudara. 8 tahun lalu, 10 tahun lalu. Proskoneo tuh kasih langsung jebret tep ini. Kamu gak boleh ini, kamu gak boleh ini, kamu. Tuhan tuh gak kayak gitu. Dia ajari kita step by step. Kayak gini loh. Seperti tadi tuh. Sini. Mungkin agak goyang masih langkahnya. Tapi gak apa-apa. Aku yang pegang. Aku yang tuntun kok. Pegang tangan Tuhan. Jangan pernah lepaskan saudara. Itu fungsi Roh Kudus, memimpin, meng-guide kita. Mazmur 3, 7 ayat 23 sampai 24 saudara. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Ini ada lagunya, bener gak? Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Katakan tangannya, sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menopang tangan kita saudara, amin. Ia gak akan membuat kita tersandung, tapi kadang kita yang membuat diri kita tersandung. Orang Kristen tuh yang buat tersandung itu bukan batu besar saudara, tapi batu kecil. Contohnya apa? Yang membuat orang Kristen tuh sering terjatuh. Bukan dosa. Paling kecil kehidupan sehari-hari, lampu merah saudara. Kota Medan tuh lampu merahnya luar biasa, bukan lampu merahnya, orang-orang di belakang lampu merahnya yang luar biasa. Biasanya itu ada lampu apa saudara? Lampu hijau, lampu merah. Lampu kuning biasanya apa saudara? Lebih hati-hati, tapi orang Medan apa? Lebih cepat. Belum merah kali katanya. Katakan saya bertobat kalau saudara lakukan itu. Tuhan menetapkan langkah kita saudara. Tapi kebanyakan kita jatuh karena kenapa? Hal-hal kecil. Bahaya ini Pak Gembala, PR-nya berarti banyak ini Pak gitu. Lampu merah kita nggak bisa punya integritas. Jangan nanti kuning, belum merah kali itu. Boom. Bertobat saudara. Apalagi nyontek. Ya, nyontek saudara. Mungkin waktu satu kali itu biasa aja ya saudara. Mungkin pertama itu keringetan, grogi gitu ya. Pak Baringin tuh dosen saya sangat-sangat
strike dalam hal menyontek. Dulu kami 6 tahun lalu, beliau itu kalau udah ngawas ujian, kami dipisahin duduknya. Jauh-jauh, kami bilang, aduh Pak jangan kayak gini dong. Ini cawan ini terlalu berat untuk kami. Karena beliau ngajar bahasa Yunani saudara. Itu kalau di IT itu coding Pak. Rumit sekali. Rumit sekali bahasa Yunani. Jadi kami dipisahin jauh-jauh. Jadi ada beberapa teman yang berusaha untuk buat catatan kecil, buat fotokopi kecil. Yang anak sekolah katakan saya bertobat Pak. Karena saya juga ngajar, bapak-bapak ini juga ngajar, saya diberi kesempatan untuk ngajar tafsir perjanjian lama. Ini kesempatan baru untuk saya dan opportunity yang Tuhan berikan. Bisa lihat bahwa mencontek, pertama kali mungkin kalau orang mencontek itu keringetan. Ketakutan. Nanti geser dikit aja bangku, apa tuh? Seperti pengalaman ya Pak? Iya, yang pernah nyontek. Saudara gak usah takut, saya orang pertama yang udah angkat tangan ya. Yang pernah nyontek. Katakan saya bertobat. Ya, mungkin pertama itu agak keringetan. Aduh gimana nih ya. Tapi kalau sudah sering jadi mahir. Hati-hati saudara. Kalau Roh Kudus memimpin hidup saudara, saudara gak akan lakukan itu. Saya percaya ada impresi yang Roh Kudus berikan supaya kamu jangan lakukan. Kamu mempermalukan Tuhan. Amin. Jadi ada beberapa hal dengan singkat saudara. Pertanyaannya, apakah Anda bersedia dituntun dan dibimbing ketika Tuhan mengulurkan tangannya? Mau gak? Seperti tangan tadi, Bang. Mau gak aku tuntun? Pegang Bang. Gak mau Bang tuntun aku? Ayo Bang, ayo aku tuntun. Dituntun saudara, mau gak kita dituntun? Jangan berusaha untuk Bang ke sana, lepasin. Terkadang, maaf saudara, silakan duduk. Terkadang kita tuh bukan Tuhan gak sayang, gak cinta sama kita. Tapi kita yang lepasin hidup kita dari tangan Tuhan. So apakah Anda bersedia dituntun dan dibimbing ketika Tuhan mengulurkan tangannya? Amin. Ada 3 sikap dengan cepat, 5 menit lagi waktu saya. Dengan cepat 3 sikap yang harus kita lakukan saudara ketika dipimpin Roh Kudus. 3B, katakan 3B, next. Yang pertama, berserah. Apa yang harus kita serahkan saudara? Next. Berserah saudara. 1 Korintus 6, 19, 20. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, jadi jangan berbuat dosa. Yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kita sendiri lagi, hidup kita saudara. Udah milik Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah dilunasi bayar, karena itu muliakanlah Allah dengan next saudara. Apa yang harus kita serahkan? Yang pertama apa? Kekhawatiran kita. Alkitab bilang apa? 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah. Sebab ya Tuhan yang pelihara kita. Apa yang kita serahkan yang kedua? Perbuatan kita. Amsal 16:3, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan maka terlaksanalah. Kalau saudara punya visi, punya sesuatu, punya goals, serahkan sama Tuhan. Pasti akan terlaksana. Apa yang kita serahkan yang ketiga? Hidup kita. Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan. Kalau Tuhan mau bertindak di dalam kehidupan kita, serahkan hidupmu. Jangan ambil 1% atau 0,1% pun. Yang kedua, sikap apa yang kita punya? Belajar. Yang suka belajar angkat tangannya. Gembala di tempatnya suka belajar, Bapak sampai doktor. Kita harus suka belajar, katakan amin. Firman Tuhan juga bilang, beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus oleh Israel, akulah Tuhan Allahmu yang mengajar. Mau gak diajar? Mau. Yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Apa yang harus kita pelajari? Next. Dengar baik saudara. Next. Nih. Saudara, telinga itu bentuknya seperti itu. Bisa lihat? Jika telinga didampingkan seperti ini saudara. Gambar apa? Jadi, saudara harus dengar-dengaran, bukan dengar kuping, Bu. Dengar-dengaran sama Tuhan, sama tuntunan Tuhan.
Jadi kalau telinga digabungkan dua saudara, itu membentuk hati. Telinga adalah jalan menuju Roh Kudus tinggal di. Jadi belajarlah untuk dengar-dengaran kepada tuntunan Roh Kudus. Barang siapa mempunyai telinga, hendaklah ia mendengar. Katakan amin. Mau dengar Tuhan? Belajar dengar-dengaran saudara. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yesaya 50 ayat 4. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang. Setiap pagi, every morning saudara. Mau dengar-dengaran suara Tuhan? Bangun Pak. Saat jangan lihat handphone. Atau tiba-tiba hektik di dapur tiba-tiba saudara. Enggak saudara. Berikan waktu, bukan luangkan waktu. Tuhan gak layak dapat yang sisa-sisa saudara. Karena hidupnya udah diberikan untuk kita. Yang terakhir. Beserta 3 sikap hati. 2 Korintus 13-13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Kita percaya penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kita. Beserta, saya ambil dari KBBI artinya saudara. Mengiringi. Ngiring sama. Mendampingi untuk mengambil bagian dalam apa? Menolong. Jadi Tuhan menolong kita. Jadi kalau kita hari-hari ini saudara, yang belum dipenuhi Roh Kudus, minta Roh Kudus. Karena apa? Roh Kudus yaitu roh kebenaran yang diutus Bapa kepada kita untuk penggenapan janji setelah Tuhan Yesus naik ke surga saudara. Next, yang terakhir. Kalau kita orang Kristen mengalami Tuhan setiap hari. Katakan, saya mengalami Tuhan. Orang Kristen tuh bukan cuma tahu tentang Tuhan. Orang di luar sana itu banyak tahu tentang Tuhan, tentang Yesus. Mereka bisa banyak baca jurnal, literatur, Alkitab saudara. Tapi maaf, belum tentu mereka kenal Tuhan. Pengenalan Tuhan tuh ada 2. Lewat pembacaan firman Tuhan dan pengalaman kita bersama-sama dengan Tuhan. Next. Jadi kalau kita dituntun Roh Kudus, ada kalanya tes saudara, ya dilalui. Kalau kita sudah lewat tes itu ada namanya testimoni, apa? Kesaksian. Gimana orang bisa percaya Kristus kalau kita gak ngalamin Kristus? Dan setelah itu ada namanya testify, come out better because of it. Kita bisa lewati itu saudara. Karena kita percaya walaupun masalah datang, tapi itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tepuk tangan untuk Tuhan kita. Kalau lemes saudara, tepuk tangan yang lebih dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Jadi pentingnya hari-hari ini dituntun oleh Roh Kudus. Jangan pernah berjalan sendirian. Jomblo itu sakit. Sendiri itu sakit. Tuhan udah kirim rohnya yang kudus untuk setiap kita. Pencurahan Roh Kudus itu bukan 1 kali 1 tahun. Tapi every day, setiap hari, setiap saat. Minta Tuhan untuk penuhi kita. Roh Kudus tinggal di dalam kita, tapi maaf, kadang kita gak aktifkan perannya di dalam kehidupan kita. Kita sedih-sedih sendiri. Kita sakit-sakit sendiri. Kita overthinking sendiri. Semua serba sendiri. Kita merasa sok kuat. Pernah seperti saudara? Saya sebagai hamba Tuhan pun ada kalanya cerita ke orang. Ngadu ke dalam kamar, nangis berjam-jam untuk bilang, Tuhan aku gak kuat hadapi ini. Jadi hamba Tuhan, saya masih 32 tahun saudara dan saya belum menikah. Banyak perjalanan yang udah Tuhan berikan atas hidup saya, tapi banyak juga ujian yang Tuhan berikan. Difitnah orang, dijatuhin orang, banyak hal. Apa yang saya lakukan? Gak berusaha untuk cari validasi dari banyak orang. Saya ngadu sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan saya gak sanggup hadapi ini. Saya gak mampu Tuhan, saya manusia biasa. Saya tahu saya pendeta, saya tahu saya hamba Tuhan. Tapi saya punya keterbatasan untuk bisa membuat itu jadi lebih baik. Cuma Tuhan yang membuat itu jadi lebih baik. Katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya Roh Kudus-Mu berperan penuh atas kehidupan kami. Tuhan, beracaralah Kau Tuhan atas kehidupan kami, bahwa kami lagi naik lebih tinggi lagi. Mengenal Engkau lebih dalam lagi ya Tuhan. Dan kami bisa mengaktifkan peran-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah diperbarui oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, kita akan mempersiapkan yang terbaik untuk Tuhan Yesus kita.
Sambil kita memberikan yang terbaik, kita akan mendengarkan warta sepekan dari gereja kita GBI Medan Plaza. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih, saat ini bersama saya Romeo Siregar akan menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja kita. Berikut informasinya. Terpujilah Tuhan yang telah menolong sehingga pembangunan rumah persembahan dapat terus berlanjut. Untuk tahap berikutnya akan segera dimulai. Dan saat ini juga Departemen Pembangunan akan menginformasikan penerimaan dan pengeluaran pembangunan bulan April 2026 sebagai berikut. Penerimaan persembahan pembangunan bulan April 2026 dengan total Rp754.936.351. Pengeluaran persembahan pembangunan bulan April 2026 dengan total Rp1.172.273.893,51. Marilah kita tetap semangat memberi dan mendukung pembangunan rumah persembahan rumah Bapa kita. Dan di minggu keempat ini kita membawa persembahan pembangunan. Untuk persembahan pembangunan dapat scan QR Code berikut ini dengan kode unik 01 untuk pembangunan dan bisa juga dimasukkan ke dalam amplop persembahan pembangunan. Mari beri yang terbaik. Shalom, kembali Departemen Pemuda Keluarga Besar GBI Medan Plaza mengadakan Warrior Camp. Acara ini bertujuan untuk pembinaan rohani, karakter, penundukan diri, daya tahan. Bagi kamu anak-anak muda, daftarkan segera dirimu. Ini bagianmu menjadi pahlawan. Tuhan Yesus memberkati. Mari bergabung bersama kami sebagai volunteer di video editor, desain grafis, software engineer, dan network engineer dengan persyaratan sebagai berikut. Untuk informasi pendaftaran dapat WhatsApp ke nomor berikut ini. Mari berkarya dalam rumah Tuhan. Demikian warta tambahan yang dapat kami sampaikan. Dan untuk pelayanan doa, pastoral, konseling, atau informasi seputar pelayanan, Bapak Ibu dapat menghubungi call center gereja di nomor telepon 0811-6158-889. Untuk informasi selengkapnya dapat scan QR Code berikut ini. Selamat hari Minggu dan selamat menikmati berkat Tuhan di sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan GBI Stomor Tower, Minggu 24 Mei 2026. Yang pertama, firman Tuhan menyadarkan bahwa agar firman Kristen kita berkembang, harus ada orang-orang yang mendukung dan mendoakan kita. Untuk itu, setiap jemaat perlu sekali bergabung dalam salah satu family altar atau FA yang ada di GBI Stom Tower. Adapun FA yang tersedia adalah ibadah FA 01 dilaksanakan setiap hari Kamis di rumah Bapak Edward di Jalan Tamrin nomor 3 pukul 19.00 WIB. Ibadah FA 02 GBI Stom Tower dilaksanakan setiap minggu ketiga pada hari Jumat pukul 18.30 WIB bertempat di ruangan ibadah ini. Yang kedua, dalam rangka pengembangan ruang ibadah, GBI Stom Tower mengadakan persembahan janji iman. Untuk itu, kita akan memberikan persembahan pelebaran ruang ibadah pada minggu ketiga dan kelima. Jemaat dapat memberikan persembahan janji iman dengan mengungkapkan amplop khusus yang tersedia atau melalui transfer ke rekening jemaat GBI Stom Tower BCA 546041976. Yang ketiga, mari kita sama-sama mendukung sosial media ministry GBI Stom Tower dengan cara mengakses tayangan ibadah raya kita di YouTube, Facebook, dan Instagram GBI Stom Tower. Mari kita like, subscribe,
dan share materi media sosial di gereja kita. Baptisan akan diadakan hari ini jam 2 WIB di GBI Stomor Tower bagi jemaat yang percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi dan bersedia untuk dibaptis dapat menghubungi para aser dan bertugas. Bagi jemaat yang mau dibaptis agar dapat membawa pakaian ganti, anduk, Alkitab dan menyerahkan pas foto berwarna ukuran 3x4 serta mengambilkan foto KTP atau KK. Bagi jemaat yang membutuhkan dukungan doa, informasi baptisan dan FA dapat menghubungi user yang bertugas. Yang kelima, bagi jemaat yang membawa kendaraan sepeda motor agar dapat memasang kunci ganda atau gembok untuk menjaga keamanan dan mencegah kehilangan. Yang keenam, telah tersedia kaos logos GBI Stomor Tower seharga 125.000 per pieces. Dengan membeli kaos GBI Stomor Tower, saudara telah turut berkontribusi dalam mendukung kembangunan pelayanan di GBI Stomor Tower. Bagi yang berminat membeli dapat menghubungi user yang bertugas. Yang terakhir, terima kasih untuk jemaat yang tidak membunyikan suara handphone selama ibadah dan bersama-sama bertanggung jawab atas kebersihan tempat ibadah dan GBI Gedung Stomor Tower. Untuk memuliakan nama Tuhan, gedung ini memberlakukan aturan dilarang merokok. Demikian warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati Anda berlimpah-limpah. Terima kasih. El Shaddai. Mari bangkit berdiri. El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai, El Shaddai mulia. Katakan imanmu. El Shaddai, El Shaddai, Maha Kuasa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam kerajaan surga, terpuji namamu Bapa, anugerahmu, pertolonganmu kepada kami sepanjang hari ini Bapa. Dari siang hari hingga pada saat ini Engkau telah bersama-sama dengan kami. Engkau telah menolong kami dan menyertai kami Bapa, pribadi lepas pribadi kami, sehingga kami pada siang hari ini kami dapat merasakan kasih-Mu dan anugerah-Mu yang begitu indah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat pelayanan pada hari ini. Kiranya roh-Mu dan urapan yang selalu menolong kami, memberkati kami pribadi lepas pribadi kami. Kami juga berdoa Bapa buat pelayanan hari ini dan lebih-lebih firman yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya menjadi suluh dan berkat di dalam kehidupan kami Bapa. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu kepada kami pada siang hari ini. Kiranya urapan-Mu dan Roh Kudus selalu menyertai hamba-Mu di mana dia melayani Bapa. Berkati segala aktivitasnya dan segala studinya Bapa, dan lebih-lebih di dalam pelayanan. Tuhan, kami juga berdoa buat pemimpin kami di negara ini Bapa, mulai dari pusat sampai ke daerah, sehingga anugerahkan kepemimpinan yang takut akan Tuhan dan tuntutan Roh Kudus-Mu dari Engkau Bapa. Tuhan Allah Bapa kami juga berdoa buat pelayanan ke depannya Bapa.
atau minggu yang akan datang. Kiranya Engkau memberikan waktu yang baik buat kami Bapa, untuk memuji dan memuliakan Engkau di tengah-tengah kesulitan pada saat ini Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang belum sempat hadir. Kiranya Engkau memberkati dan melindungi di mana mereka berada Bapa. Di mana Bapa yang sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini Bapa. Finalnya Roh Kudus-Mu dan tuntunan-Mu yang selalu menolong kami, memberkati kami. Jauhkan kami dari segala berbahaya Bapa, dari segala penyakit, dan lebih-lebih kendaraan yang kami tumpangi Bapa. Kiranya Engkau tuntun kami sampai ke rumah kami masing-masing. Inilah kami pada siang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dan sebelum kami akhiri ibadah kami akan memberikan berkat dari Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga arahkan dan tujukan doa dan perhatian kami kepada kota kudus-Mu Yerusalem. Biarlah Tuhan selalu damai sejahtera dan perhatian-Mu sendiri tertuju atas kota kudus yang Kau pilih ini. Terima kasih. Dan saat ini kami umat-Mu di tempat ini siap menerima berkat-Mu sekali lagi. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu, tujukan hati-Mu dengan penuh iman percaya pada Tuhan, dan terimalah pada siang hari ini anugerah damai sejahtera yang berlipat ganda daripada Allah Bapa, cinta kasih melalui putranya Yesus Kristus, persekutuan manis yang indah dan penuh kuat kuasa bersama Roh Kudus. Jadilah semua itu milik-Mu hari ini, esok, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati, sama-sama yuk kita katakan amin, amin, amin. Kita sekalian, shalom. Haleluya. Berakhirlah ibadah kita pada hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Jiwa bebas terlepas, kosama telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan berhenti, berlari sampai